kedua, ini kita singkat-singkat aja. Kemunafikan sosial, an-nifaqul ijtimai. Ini sampai konsultasi saya apa? Karena saya dapat satu di Facebook, ada lulusan Al-Azhar, orang kami sana Labuhan Batu sana, Dr. Thohir Ritonga. Di uploadnya satu kata-kata hikmah, an-nifaqul ijtimai. Saya baca berulang-ulang, apa maknanya itu? Arabnya tadi saya nggak ketemu lagi Ustaz Muslim, tapi ada Arabnya. Intinya begini, kemunafikan sosial itu puncaknya adalah ketika seseorang bersedekah apa adanya kepada orang miskin, tapi memberikan hadiah yang besar kepada orang kaya, sementara mereka tidak memerlukannya. Lama kali aku renung-renung itu. Apalah maknanya ini? Jadi kemunafikan sosial, bersedekah sama orang miskin itu biasa saja, tapi memberikan sesuatu kepada orang kaya, yang keren, yang banyak, yang mahal, sementara orang kayanya nggak butuh. Itulah katanya kemunafikan sosial itu. Wah, lama lah kurung. Cuman lah cara menuangkannya di dalam tulisan. Akhirnya aku tuliskan lain, kemunafikan sosial. Lantas ku kembangkan termasuk adalah kemunafikan kolektif. Kalau Haji ini tadi bilang kemunafikan kolektif, kebohongan kolektif. Nah itu tadi, sama-sama bikin surat palsu supaya anak ini diterima di sekolah itu. Berkolusi dengan kepala sekolah, dengan ketua RT, dengan ketua RW. Padahal nggak di situ dia tinggal. Ketua RT tidak nih, ketua RW nggak nih? Dan ini sudah saya ceramahkan. Artinya apa? Berkolusi. Kalau sekarang itu katanya itu berjamaah. Mestinya tak usah kita gunakan berjamaah dalam hal yang buruk gitu ya. Rasanya kurang pas. Yang sholat berjamaah gitu kan. Sedekah jamaah. Jangan korupsi berjamaah. Kata jamaahnya jadi ternoda. Ya baris kan? Berdusta berjamaah. Aduh, salah jamaahnya gak enak. Padahal jamaah itu kata-kata yang positif. Nah, gitu ya. Tapi begitu adanya. Jadi kemunafikan sosial. Saya kemarin sempat juga menuliskan sedikit ini, tapi mungkin tidak tepat. Tapi saya merasakan ada teman saya naik haji yang furoda, pengurus furoda. Haji furoda namanya. Yang harganya berapa? 300 juta. Kemarin juga dikirim brosurnya ke saya, Ustaz. Dapat 10%, berarti saya dapat 30 juta atau 20 juta minimal. Kalau saya dapat jamaah, nah bawa sekalian yang mau berangkat gak usah antri, 250 juta. Saya dapat 10%, berarti 25 juta dapat. Kalau aku bilang sama kawan, tega kali ya kau ya. Orang mau berangkat haji menunggu 20 tahun, bayarnya 60 juta. Kau bikin haji langsung berangkat, ada yang 250 juta, ada yang 300 juta. Aku rasa ada yang kemunafikan di sini. Aku bilang gitu kan. Sementara madrasah kita mau roboh, tak kau kirim ke sana. Ini ada kawan yang berangkat haji, roda. 100 juta dia orang kaya. 3 kali lah kau berangkat, itu yatim di sekolah itu belum dibayar SPP. Tega kau berangkat haji padahal biaya 60 juta. Kira-kira udah diterima nggak haji kau di sana? Berapa? 250 juta. Sementara anak yatim itu apa belum di sekolah itu? Musola udah bocor itu. Itu madrasah udah mau ambruk tuh. Anak-anak belum bayar SPP itu. Bilang. Tapi saya tuliskan sedikit dulu. Itulah kemunafikan sosial, saya bilang begitu. Memang sih sedekah, dia mau berangkat itu sedekah kumpul 60-100 orang. Paling kan dapat palingan berapa? 5 juta juga enggak habis tuh sedekah begituan. Tapi berangkat hajinya 250 juta. Wah, tapi kan aku kaya, duitku. Kenapa kau sibuk kan? Susah pula jawabnya kan. Bilang, tunggulah mendingan kau sedekahkan yang 250 juta itu beres hidup sekolah kita. Tunggulah sebelum udah Allah terimanya haji kau itu. Enggak bisa. Aduh, setelah pulang haji tengok bisa juga ya. Iya kan? Habis 250 juta. Enggak juga ini kali biasa-biasa aja.
Mahal kali lah kau jadi haji itu hanya untuk namanya di depan haji. Gitu kan. Tapi kalau kau wakafkan tadi 200 juta itu, sampai mati kau, aduh gitu kan. Biasa kita ini provokasi. Tapi enggak membuat provokasinya. Allah. Jadi namanya kemunafikan sosial. Jadi kalau sama-sama kita lakukan, terang-terangan kita lakukan. Kan saya bilang, mungkin ini kemunafikan sosial yang kita lakukan. Masih sedekah juga tidak, tapi yang kita berikan kepada yang jauh lebih besar. Jadi dalam hadis Abu Dzar dan banyak hadis semacam ini, jauhilah kebohongan. Iya wal kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Jauhilah kebohongan, sebab kebohongan menggiring kepada keburukan, dan keburukan akan menggiring kepada neraka. Dan sungguh jika seseorang berbohong dan terbiasa dalam kebohongan, hingga di sisi Allah ia akan ditulis sebagai seorang pembohong. Dan hendaklah kalian jujur, sebab jujur menggiring kepada kebaikan, dan kebaikan akan menggiring kepada surga. Dan sungguh jika seseorang berlaku jujur dan terbiasa dalam kejujuran, hingga di sisi Allah ia akan ditulis sebagai orang-orang yang jujur. Ini kita tidak membicarakan orang lain, sebenarnya kita membicarakan diri sendiri. Baik, yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Kemunafikan individu.